Perkenalkan, nama saya Teresa Alfianita Adelina Sihombing, NPM 4419210038. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Saat ini saya berada di semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Strategi dan dosen pengampu Bapak Haris Adi Swantoro STMBA. Adapun materi pertama yaitu mengenai Sustainable Competitive Advantage and Blue Ocean Strategy. Sustainable Competitive Advantage strategi adalah strategi yang memposisikan perusahaan secara kuat menghadapi pesaing dan memberikan keunggulan strategis terkuat bagi perusahaan secara berkelanjutan. Sustainable Competitive Advantage strategi juga mengutamakan servis yang nomor satu kepada konsumen. Servis internal diberikan kepada para karyawan, dan servis eksternal diberikan kepada konsumen yang menggunakan produk barang maupun jasa. Adapun keunggulan bersaing berkelanjutan merupakan bentuk-bentuk strategi untuk membantu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tujuannya yaitu kinerja yang menghasilkan keuntungan atau profit tinggi. Artinya, keunggulan bersaing berkelanjutan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir perusahaan, yaitu memiliki kinerja yang tinggi. Terdapat 3 penentu yang dapat dimanfaatkan suatu perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Yang pertama itu ada faktor penentu perspektif internal yang terfokus pada sumber daya dan kapabilitas, seperti sumber daya internal yang unik yang memungkinkan perusahaan dapat memukul lawan dalam persaingan. Selanjutnya, ada faktor penentu perspektif eksternal yang terfokus pada struktur industri dan cara perusahaan memposisikan dirinya di dalam keunggulan bersaing. Selanjutnya, ada faktor penentu perspektif dinamis yang menjembatani perspektif internal dan eksternal yang merupakan landasan ketiga dari keunggulan bersaing. Lebih lanjut dikatakan bahwa perusahaan memiliki keunggulan bersaing berkelanjutan jika perusahaan tersebut mampu menciptakan nilai yang pada saat tersebut tidak sedang dilakukan baik oleh kompetitor maupun calon kompetitor dan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan juga mampu meniru kelebihan strategi ini. Sumber daya perusahaan memiliki potensi keunggulan bersaing jika memiliki 4 atribut: kelangkaan, nilai, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti. Keunggulan bersaing berkelanjutan didefinisikan sebagai keunggulan yang dicapai secara terus-menerus dengan mengimplementasikan strategi pencapaian nilai-nilai unik yang tidak sedang diimplementasikan baik oleh pesaing maupun calon pesaing karena ketidakmampuan mereka dalam meniru strategi tersebut. Selanjutnya yaitu Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah strategi membuat produk baru atau mengubah produk lama sedemikian rupa yang tujuannya untuk membuka ruang bagi pasar baru dan menciptakan permintaan baru. Strategi ini meliputi menciptakan pasar baru yang tidak ada pesaingnya, sehingga kompetisi di pasar menjadi tidak relevan. Yang dimaksud dengan Blue Ocean adalah semua industri yang tidak ada saat ini, berupa pasar dan kesempatan yang tidak diketahui. Jadi, belum ada persaingan di sana. Di Blue Ocean, permintaan pasar ada karena dibuat, bukan karena diperebutkan. Jadi, masih banyak peluang untuk pasar bertumbuh, sehingga bisa menguntungkan dan pertumbuhannya pun cepat. Di Blue Ocean, kompetisi bisa dibilang tidak relevan karena aturan kompetisi pasar belum dibuat. Kenapa disebut Blue Ocean? Karena Blue Ocean ini merupakan analogi dari kondisi pasar yang lebih luas dengan potensi lebih dalam untuk ditemukan dan dieksplorasi. Blue Ocean luas, dalam, dan sangat kuat jika dilihat dari segi perkembangan keuntungannya. Adapun tujuan dari Blue Ocean adalah yang pertama itu untuk mengetahui pasar. Sebelum terjun ke pasar tersebut, perlu diketahui jenis pasar seperti apa yang akan dimasuki. Hal ini berkaitan dengan riset pasar, strategi pemasaran, jenis kompetisi, hingga cara bagaimana memenangkan hati konsumen. Tujuan yang kedua yaitu mencapai target dan segmentasi pasar. Jika ingin menjual produk tanpa mengetahui kemana produk tersebut harus dijual, maka akan banyak stok yang menumpuk di gudang. Bisa jadi banyak stok beredar di pasaran
namun hasil penjualan dan profit stagnan saja di suatu titik. Namun, jika telah mengetahui target dan segmentasi yang tepat, maka perusahaan akan tahu kepada siapa produk akan dijual. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui peluang sukses dan gagal. Dari tujuan ini akan diketahui seberapa besar kemungkinan perusahaan akan sukses dan gagal pada strategi pemasaran yang akan dipilih. Tujuan yang keempat yaitu menjadi pemimpin pasar. Pemilik bisnis yang cermat akan menangkap apa saja yang akan menjadi kebutuhan konsumen dan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada framework strategi Blue Ocean yang terdiri dari 4. Yang pertama ada eliminate, di mana perusahaan akan menghapus unsur yang tidak bernilai, utamanya produk yang tidak diminati oleh pasar. Yang kedua ada reduce, yaitu mengurangi unsur yang kurang ada nilainya meski masih dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada rise, di mana perusahaan akan meningkatkan produk andalan yang diminati di pasar dan semakin mengembangkannya supaya bisa bersaing dengan baik di pasar. Selanjutnya ada create, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau berinovasi, utamanya produk yang sebenarnya diinginkan pasar tapi belum terlalu dilirik oleh produsen lainnya. Adapun kelebihan dari Blue Ocean ini, yang pertama itu ada keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan atau pasar yang baru. Kelebihan yang kedua yaitu peluang mendapat profit besar di pasar yang baru. Selanjutnya, kelebihan yang terakhir, brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Namun, Blue Ocean mempunyai kekurangan yaitu membutuhkan investasi dan biaya yang cukup besar, belum terbentuk customer base, membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk yang dijual. Beberapa contoh Blue Ocean strategi yang sudah diimplementasikan di Indonesia, yaitu yang pertama ada BCA, sebagai bank swasta yang sangat inovatif. Banyak produk dan kebijakan perbankan di Indonesia dimulai dari Bank BCA dan akhirnya diikuti oleh bank lain. Contohnya seperti transaksi di luar jam kerja, mesin EDC, dan internet banking. Perusahaan selanjutnya yang telah menerapkan Blue Ocean strategi yaitu Gojek yang menghadirkan layanan transportasi online Indonesia, sebuah bentuk usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di kota-kota besar, tetapi belum terlalu dirilik oleh produsen lainnya saat itu. Selanjutnya, perusahaan terakhir yang menerapkan Blue Ocean strategi yaitu perusahaan kosmetik Wardah. Merek kosmetik Wardah ini merupakan merek kosmetik dan perawatan kulit lokal yang menawarkan produk halal. Pasarnya sudah ada di Indonesia, namun sebelumnya belum ada yang membuat produknya dengan serius. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.